Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Suara saya sudah dengar Pak? Ya? Jadi jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita diperkenankan, diizinkan untuk bisa belajar bersama-sama dengan Ikatan Guru Indonesia wilayah Jawa Timur. Yang kedua, sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Saya atas nama Ketua IGI wilayah Jawa Timur mengucapkan selamat hari besar Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga kita semua bisa lebih baik ya, dan bermanfaat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, juga saya mengucapkan selamat hari ulang kemerdekaan RI yang ke-76. Ya. Dan sekarang mungkin sudah tanggal 13, mungkin 14 hari lagi. Dan kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan dalam rangka menyemarakan hari ulang kemerdekaan RI yang ke-76. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kegiatan diklat penulisan artikel untuk jurnal ini yang telah bergabung pada kegiatan ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mustaqim selaku Ketua atau Koordinator Dewan Pembina Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Timur periode 2021-2026, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus IGI wilayah Jawa Timur yang telah utama khususnya di bidang literasi, ya, bidang 5 yang dikomandani oleh Wakil Ketua Bapak Fajar. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Ketua IGI Daerah Jawa Timur yang saya undang juga melalui Zoom meeting ini. Semoga dapat mengikuti dan mendapatkan informasi yang terbaru terkait dengan IGI kita, ya. IGI untuk Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan 5-7 menit overview terkait dengan Ikatan Guru Indonesia wilayah Jawa Timur yang berkesempatan mendapatkan amanah menjadi
Ketua IGI Wilayah Jawa Timur per 13 Maret 2021. Izin saya share screen sebentar. Oke. Lumayan panjang, cuma nanti beberapa saya coba untuk saya skip gitu ya. Mohon izin Ustaz, sudah terlihat ya di layar? Terlihat Bapak. Oke, alhamdulillah saya lanjutkan. Jadi ini adalah profil IGI Wilayah Jawa Timur yang coba kami capture mulai awal tahun 2021. Ya. Jadi ini tidak mengambil periodisasi karena waktu ini profil ini kami pergunakan, ya, kami buat saat kami pengurus IGI Wilayah Jawa Timur akan menghadap kepada stakeholder yang ada di Jawa Timur terkait dengan keberadaan IGI Wilayah Jawa Timur. Oke. Jadi kalau masih ada guru atau pejabat yang mungkin belum mengenal IGI, inilah salah satu potret latar belakang kenapa IGI itu hadir dan ada. Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada di pasal 41 ayat 3, guru wajib menjadi organisasi profesi. Jadi tidak menyebutkan spesifik pada organisasi tertentu. Maka kemudian pada tahun 2016, saat saya menjadi ketua IGI daerah Kabupaten Gresik dan hadir di acara Hari Guru Nasional dan dihadiri Presiden RI, maka di sana disebut ada 13 organisasi profesi yang disebutkan oleh Presiden Bapak Jokowi. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah sebagai dasar bahwa IGI sudah terdaftar di SK Kemenkumham RI. Ini kami sampaikan mungkin karena kegiatan di IGI itu tidak hanya diikuti oleh anggota, tapi juga para calon anggota, ya kan? Para calon anggota. Jadi yang non IGI yang kami dapati dan yang saya ikuti itu adalah setelah mengikuti 3, 4, 5 kali kegiatan di IGI, barulah kemudian, oh ternyata saya dengan masuk IGI, saya dapat mengikuti banyak sekali pilihan kegiatan, tinggal ngatur waktunya. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah musyawarah wilayah IGI Jawa Timur itu kemarin dilaksanakan di Batu Malang dan alhamdulillah mendapatkan amanah untuk melanjutkan ya kepengurusan dari Bapak Dr. Marjuki. Nah, ini keanggotaan kita dan alhamdulillah IGI Jawa Timur anggotanya peringkat 1 ya, tingkat provinsi se-Indonesia. Ya. Ini kemudian tantangan kami adalah bagaimana anggota yang sudah cukup banyak ini punya nilai manfaat dengan masuk menjadi anggota IGI. Oke, ini pertama kali tanggal 13 Maret 2016 anggota IGI itu masih 1062. Tapi di 5 Mei 2021 itu sudah 21.179. Tantangannya 5 tahun yang akan datang harusnya ini bisa lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi, ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Ini adalah kegiatan-kegiatan pada saat ketuanya Bapak Dr. Haji Marjuki, ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau, tidak hanya di wilayah Jawa Timur, tapi coba untuk bekerjasama dengan IGI di daerah-daerah di luar Jawa Timur. Dan responnya sangat-sangat luar biasa. Ya. Ini saya capture beberapa kegiatan, bahkan bisa jadi dalam 1 hari itu ada 2 sesi, sore dan malam. Bahkan juga ada yang meminta pagi. Gitu. Karena ketepatan saat waktu itu saya menjadi PIC untuk pelaksanaan kegiatan. Mulai dari merancang flyer, mendistribusikan sertifikat, dan lain-lain. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu Ketua IGI di daerah.
Ya, ini saya capture. Jadi nanti kalau ada ketua di daerah yang mungkin, Pak, saya belum dimasukkan di profil itu, nanti bisa WA saya atau sekretaris untuk bisa dimasukkan sebagai profil IG daerah di Bapak Ibu. Ini ada Kabupaten Sampang, ya. Ini ada Kabupaten Pasuruan, ya. Ini saya capture per kabupaten, banyak sekali. Ini kabupaten mana ini? Jombang, Mojokerto, Ngawi. Ini Gresik, saya sendiri waktu itu ya, writing camp. Kemudian Bondowoso. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di daerah, ya, yang kita coba gerakan di daerah itu juga agar melakukan kegiatan, ya, minimal mungkin 1 bulan 2 kali, kalau tidak bisa 1 kali. Kalau tidak bisa 1 bulan 1 kali, ya mungkin 2 bulan 1 kali. Ini kita dorong agar daerah-daerah juga berkontribusi untuk melakukan kegiatan. Dan yang paling progresif itu adalah IG Kota Surabaya. Itu bisa jadi dalam 1 hari 2 tempat. Ada yang di sekolah, ada yang di hotel, ya, ada yang di daring, ada yang di luring. Luar biasa ini, karena SDM-nya sangat luar biasa. Ini Gresik, ya. Nah, kemudian kami juga di awal-awal setelah menjadi pengurus itu melakukan audiensi ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, setelah dari provinsi kita ke Bukoviva, ya, selaku Gubernur Jawa Timur, yang alhamdulillah didampingi oleh Bapak Kepala Dinas dan Kepala Koordinator Kakesra Jatim, Bapak Budiono dan Bu Suhartati, ya. Ini adalah capture 2 gambar yang coba kami ambil pada saat dari PP diwakili Bapak Dr. Marjuki dan Bu Hibatu Wafiro selaku Interupsi Pak Ketua. Oke. Layarnya kok di saya cuma 1 nih, belum bergerak nih. Oh gitu ya? Oke. Yang lain berarti tidak bergerak ya? Apa lambat ya? Iya Pak, belum muncul PPT berikutnya. Oh belum muncul? Inggih Pak Sukari. Waduh, sampai mana ya tadi yang PPT belum muncul ya? Ini masih Ini masih Kabupaten gambarnya Pak Dr. DRS Edi itu dengan Pak Marjuki. Oh masih itu ya, masih jauh ya? Bentar, tak cek koneksi internetnya, khawatirnya nanti internetnya. Nah ini sudah. Sudah? Bidang Pelindungan dan Advokasi Jatim. Oh, berarti koneksi saya ini yang... Itu jalan Pak Sukari. Nggih, Sudah mau jalan? lanjut. Nggih. Oke, sudah jalan, alhamdulillah. Ini koneksi ternyata sudah bersemangat ternyata koneksinya yang. Oke, jadi saya lanjutkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IG Wilayah Jawa Timur dan yang sudah kita selenggarakan juga kita mencoba melakukan MOU dengan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur. Semoga dalam waktu dekat sudah mulai ada kegiatan untuk webinar atau kegiatan yang lain gitu ya. Ini kemarin sempat saya sudah berjanji dengan beliau Juli itu akan bertemu, ternyata saya sendiri dan keluarga harus isoman selama 17 hari di rumah. Ya, jadi harus kita pending dulu banyak kegiatan, banyak agenda yang kita tunda terlebih dahulu. Presentasinya sudah sampai ke audiensi wilayah provinsi dengan Kepala BKKBN. Budi ya? Sampun Bapak. Alhamdulillah, internetnya Inggih. berarti lancar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di wilayah Jawa Timur juga baru selesai menyelenggarakan kegiatan diklat sekolah penggerak dan guru penggerak. Dan kemarin tanggal 7 sudah selesai, tanggal 13 ini kita mulai dengan pembukaan pelatihan nasional, ya. Pelatihan nasional, menulis artikel itu mudah, menulis artikel untuk jurnal ilmiah yang nanti akan diampu ya dengan narasumber yang sudah
kompeten di bidangnya, ya, Bapak Dr. Mustaqim, ada Pak Kris, dan ada Pak Fajar. Nah, informasi terbaru, Bapak Ibu, dan para peserta yang saya hormati, sebagai informasi, bahwa IGI wilayah Jawa Timur dan IGI wilayah yang lain, nanti mulai tanggal 16 Agustus 2021, ya, sampai dengan tanggal 22 itu nanti akan dibuka pendaftaran anggota IGI secara gratis, ya, bagi daerah yang membuka pendaftaran gratis. Di Jawa Timur dari 38 kabupaten kami sampaikan ada 36 kabupaten yang membuka secara gratis. Dan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti atau tidak membuka pendaftaran gratis, ya, untuk anggota IGI. Nah, ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar anggota menjadi anggota IGI bisa bergabung, ya, di tanggal 16. Pak, saya mau daftar aja sekarang, nggak pakai tunggu tanggal 16, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Karena biaya mendaftar IGI itu hanya 50.000 seumur hidup, hanya sekali daftar, tidak ada iuran Bapak Ibu. Tapi manfaatnya nanti Bapak Ibu bisa rasakan. Baik, demikian Bapak Ibu pembukaan yang bisa kami sampaikan, ya. Mohon maaf mungkin agak sedikit panjang, mungkin hampir 10 menit, ya. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pelatihan nasional penulis artikel ini, selamat mengikuti mulai tanggal 13, 14, 15, ya, diikuti dengan baik, dengan cermat, begitu ya. Jika masih ada yang belum puas, ya ditanyakan tidak apa-apa pada narasumber. Dan atas izin Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom meeting ini, acara diklat atau pelatihan nasional menulis artikel untuk jurnal ilmiah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga kegiatan pelatihan nasional ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Mustaqim, selaku Ketua Dewan Pembina IGI Wilayah Jawa Timur yang nanti akan berbagi bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukari. Demikian Bapak Ibu pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Sukari selaku Ketua IGI Wilayah Jawa Timur. Semoga kegiatan kita hari ini akan bermanfaat. Kami selaku moderator pembuka acara memohon maaf apabila pada pembukaan kali ini banyak kekurangan, utamanya tadi dari sisi audio. Semoga semuanya bisa dimaklumi bersama. Baiklah Bapak Ibu, kita akan langsung kepada kegiatan berikutnya, yaitu sesi latihan artikel, penulisan artikel dengan judul artikel ilmiah untuk jurnal pendidikan yang akan disampaikan oleh Dr. Mustaqim, SSMSI. Beliau adalah pengawas SMA Dispendik Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan. Beliau juga sebagai Dewan Redaksi beberapa jurnal ilmiah di wilayah Gresik, Lamongan, dan juga pemimpin redaksi jurnal Kualita Jawa Timur. Dia juga tim penilai guru KS prestasi, banyak sekali prestasinya. Beliau memperoleh 17 penghargaan dalam lomba tingkat nasional, 25 penghargaan dalam lomba tingkat provinsi, 13 dalam lomba tingkat kabupaten. Beliau juga menulis 25 judul buku sejarah lokal dari inovasi pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita simak
Dengan baik pembahasan dan pemaparan dari Bapak Dr. Mustaqim, kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, pada Bapak Dr. Mustaqim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ernest ya. Kalau dilihat dari wajahnya ini sama ya saya. Saya adiknya, jenengan kakaknya. Tak amati dari awal tadi loh. Pak Ernest sih jajar saya kok sama, wajahnya bulat ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya share screen dulu ya. Oke. Ya. Sudah muncul ya? Sudah. Nih, muncul. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Timur, juga Bapak Ibu pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Timur, khususnya bidang literasi ya. Kemudian tim redaksi jurnal Kualita ya, yang juga yang kita banggakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa bermuwajahah secara virtual ya dalam rangka tholabul ilm. Jadi kita menuntut ilmu ya, khususnya terkait dengan bagaimana kita nanti belajar bersama untuk menyusun ya artikel hasil penelitian dari laporan hasil penelitian yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, misalkan nanti Bapak Ibu belum miliki laporan hasil penelitian ya, pada hari berikutnya nanti akan belajar tentang artikel dari gagasan atau kajian ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita ya nanti akan kita awali dengan teori ya. Jadi bagaimana caranya kita merubah laporan hasil penelitian ya menjadi artikel hasil penelitian. Tentu bagi saya belajar dengan contoh itu sangat sangat memudahkan bagi kita, karena ini sudah pernah saya lakukan ketika saya melakukan sebuah riset penelitian tindakan sekolah ya. Jadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun artikel hasil penelitian melalui strategi batu akik ya, batu akik berbantuan Jupe pada sekolah binaan, 2 sekolah binaan saya saat itu di Kabupaten Gresik ya. Jadi batu akik itu singkatan dari baca tulis batu. Akik itu aktif, kreatif, inovatif, dan keberlanjutan. Berbantuan Jupe itu berbantuan jurnal pendidikan ya. Jadi kita berikan contoh jurnal pendidikan yang berisi artikel-artikel yang tentu artikel itu lolos ya. Kemudian kita masukkan pada jurnal ber-ISSN ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini ya kita punya jurnal. Ini namanya jurnal Kualita. Jadi jurnal Kualita Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, ISSN-nya 26226065. Ini volume 4. Volume 4 ini berarti kita sudah masuk pada tahun yang keempat ya. Jadi alhamdulillah kita masih eksis pada tahun yang keempat, dan edisi 1 Januari April 2021 ini sudah terbit ya. Sudah terbit. Nah, ini nanti bulan Agustus ini kita akan menerbitkan edisi berikutnya ya, edisi 2 untuk volume 4. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak jurnal sebetulnya di Jawa Timur ini, di beberapa kabupaten ini ada jurnal Namira. Jurnal Namira ini miliknya Kabupaten Gresik. Ini sudah volume 12. Volume 12 berarti sudah 12 tahun. Kalau Kualita itu setahun terbit 3 kali, tapi kalau Namira ini terbit 4 kali ya, jadi 3 bulanan. Kalau Kualita itu 4 bulanan.
Nah, dulu memang saya ingin kualitas itu bisa terbit 3 bulanan, tapi ya banyak yang ragu karena apa? Ya karena mengelola jurnal itu susah. Susahnya itu ketika jurnal sudah waktunya terbit, tulisan yang siap tayang itu belum ada. Banyak sekali ya, ratusan naskah yang masuk, tapi dari banyaknya naskah itu tidak banyak yang bisa kita loloskan untuk bisa kita terbitkan. Nah, harapannya dengan adanya pelatihan ini, Bapak Ibu sekalian nanti bisa kita masukkan hasil penelitian, hasil pelatihan ini dalam jurnal yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk naik pangkat bagi yang berkepentingan ya. Karena apa? Karena banyak guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah yang tidak bisa naik pangkat dari 4A ke 4B itu hanya terganjal 1 angka kredit. 1 angka kredit yaitu artikel yang diterbitkan pada jurnal ber-ISSN ya. Jadi ada jurnal kualitas, ini kebetulan jurnal-jurnal yang saya tampilkan ini saya yang membantu mengelola ya. Utamanya membantu melahirkan ya. Jadi dikelola banyak teman dan saya yang melahirkan ya. Namira ini jurnal pendidikan Kabupaten Gresik miliknya Dinas Pendidikan ya. Kemudian nah ini ada Edumedia. Edumedia ini jurnal pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ya. Kemudian ada jurnal kompetisi ini dari Sumeneb Madura. Nah, kemudian pada awal tahun ini ya, pada bulan Januari Maret 2021 di Gresik kita lahirkan namanya Jurnal Pendidikan Wahidin. Wahidin ini miliknya cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik ya. Kemudian pada bulan ini ya, jadi awal bulan kemarin di Lamongan juga telah kita launching Jurnal Pendidikan Derajat. Ya, jadi ada Wahidin, ada Derajat. Nah, alhamdulillah banyak teman yang kita libatkan, teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia yang kita libatkan dalam proses kelahiran jurnal ini ya, yang layout juga teman kita dari Ikatan Guru Indonesia ya di Gresik namanya Mas Faizin ya, Mas Faizin yang layout, kemudian yang bantu untuk percetakan juga ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ceritakan tadi Batu Akik berbantuan Jupe ya. Ini buku yang hasil penelitian yang sudah saya terbitkan. Jadi Batu Akik berbantuan Jupe, strategi praktis untuk menulis artikel hasil penelitian. Sebetulnya tanpa workshop seperti ini ya Bapak Ibu bisa baca sendiri kalau memang menunggu-nunggu kegiatan workshop belum ada. Nah, nanti banyak kok ya, banyak yang bisa Bapak Ibu baca. Nah, nanti file ini juga akan kita bagikan ya Pak Ernest ya kepada teman-teman. Harapannya dengan melalui kegiatan mendengar apa yang saya sampaikan mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, nanti Bapak Ibu bisa membaca file presentasi ini ya. Insya Allah dengan membaca file presentasi ini Bapak Ibu akan selamat untuk selama-lamanya dalam rangka ketika menyusun artikel ya. Jadi tidak tersesat nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan bagaimana cara menyusun artikel hasil penelitian, perlu saya sampaikan kelemahan-kelemahan pengirim artikel yang selama ini kami jumpai. Jadi kami jumpai berarti saya jumpai, kemudian teman-teman redaktur lainnya jumpai itu. Pertama, banyak penulis artikel itu yang tidak membaca petunjuk. Ya, jadi petunjuk itu penting. Kita mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ya, ke bawah, ke depan, ke belakang itu melalui petunjuk. Nah, di setiap jurnal itu tentu ada petunjuknya, dan petunjuknya itu sesuai dengan gaya selingkung yang digunakan oleh jurnal itu sendiri ya. Jadi kalau jurnal Namira, Edumedia, Kualita, kemudian jurnal Wahidin, jurnal Derajat itu gaya selingkungnya sama. Karena apa? Karena madhabnya itu madhab UM. Nah, ya. Jadi walaupun saya bukan lulusan UM, tapi saya sangat
terpengaruh oleh madhab UM ya. Madhab UM ini sederhana sekali ya, di mana teman-teman dengan membaca aturan-aturan yang ada akan dengan mudah untuk bisa mengadaptasikan dari laporan hasil penelitian menjadi artikel hasil penelitian. Jadi baca petunjuk, ini penting sekali di halaman terakhir ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membaca jurnal itu di halaman terakhir tentu ada petunjuk. Nah, petunjuknya nanti akan saya sampaikan dalam pelatihan ini sekaligus bagaimana cara melaksanakan petunjuk itu. Nah, sederhana ya. Kemudian yang kedua itu judul melebihi batas maksimal ya. Nah, kan dalam madhab-madhab tertentu kan ada maksimal misalkan 15 kata, maksimal 14 kata. Nah, dalam jurnal itu judulnya akan dibatasi ya, karena apa? Karena ruang yang diberikan kepada penulis jurnal untuk kolom judul itu terbatas ya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Yang ketiga, identitas tidak lengkap. Jadi Bapak Ibu ketika menulis artikel hasil penelitian atau artikel gagasan ya, tentu Bapak Ibu harus menuliskan bagaimana identitasnya ya, mulai dari nama ya, bagaimana cara menulis nama, ketika ada gelar dan lain-lain apa perlu dimasukkan. Nah, itu nanti akan diatur ya. Kemudian tempat kerja atau lembaga tempat Bapak Ibu instansi ya, misalkan Pak Ernest dari SMA mana misalkan ya, SMA 1 misalkan, SMA 1 Malang misalkan Pak Sukari dari SMA Muhammadiyah mana Jarme. Nah, nanti akan kita berikan contoh cara menulis identitas, kemudian termasuk juga surel atau email. Kemudian abstrak tidak fokus ya. Yang keempat, abstrak tidak fokus. Jadi abstrak itu sebetulnya sederhana ya. Jadi ada tujuan ya, tujuan dengan rumusan masalah ya, itu tidak perlu dimasukkan semuanya, cukup tujuan saja, karena tujuan itu nanti akan menggambarkan apa rumusan masalah dari artikel hasil penelitian itu. Jadi tujuan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, sudah selesai. Yang keempat kata kunci ya. Kemudian yang kelima, konten isinya tidak seimbang. Jadi Bapak Ibu ketika menulis jurnal itu harus tahu berapa persen dari jumlah halaman untuk kita masukkan pada pendahuluan. Jadi pendahuluan itu berapa persen, kemudian metode berapa persen, kemudian hasil pembahasan berapa persen, simpulan saran berapa persen, sehingga nanti ketika Bapak Ibu menulis artikel itu serasi. Nah, karena apa? Karena banyak artikel itu yang pendahuluannya lebih banyak menghabiskan ruang, hasil pembahasannya hanya sedikit, misalkan 10 halaman, pendahuluannya itu 7 halaman, metodenya 1 halaman, hasil pembahasan 1 atau 2 halaman ya. Nah, itu enggak serasi ya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu harus paham ya, sehingga nanti postur dari artikel itu bisa nampak serasi. Nah, kemudian pemahaman dalam metode juga ya, dalam metode sumber referensi atau rujukan-rujukan yang digunakan juga bagaimana cara penulisan. Nah, ini adalah contoh petunjuk penulisan jurnal kualita, nanti bisa Bapak Ibu baca ya pada file yang saya berikan. Nah, sumber referensi ya, sumber referensi rujukan. Nah, ini harus dipahami juga. Nanti kita latihan ya, latihan. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke petunjuk artikel ya. Jurnal kualita yang kita miliki ya, ini ditulis di dalamnya meliputi hasil penelitian dan hasil telaah di bidang pendidikan. Jadi hasil penelitian itu kalau guru bisa dalam bentuk PTK, penelitian tindakan kelas, kemudian R&D atau penelitian pengembangan ya, kemudian juga bisa praktik baik
praktik baik walaupun bukan karya tulis ilmiah ya, tapi nanti bisa kita masukkan di dalam gagasan-gagasan ilmiah. Karena praktik baik sekarang sudah diakomodir ya, bisa masuk untuk penilaian angka kredit ya. Jadi petunjuk yang pertama bahwa artikel yang ditulis ya dalam jurnal ini meliputi artikel hasil penelitian dan hasil telaah di bidang pendidikan. Nah, khusus pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana merubah laporan hasil penelitian menjadi artikel hasil penelitian ya. Kemudian berikutnya adalah naskah ketik dengan program MS Word. Hurufnya Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 ya, pada kertas A4 dengan panjang tulisan 10 sampai 12 halaman. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mengadaptasikan dari laporan hasil penelitian itu harus memahami aturan-aturan ini ya. Jadi hurufnya itu MS Word. Hurufnya Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Ini untuk isinya, tapi nanti untuk abstraknya spasinya hanya 1. Ya, kemudian panjang tulisan 10 sampai 12 halaman. Jadi boleh 10 halaman, boleh 11 halaman, boleh 12 halaman. 13 apa boleh ya, usahakan jangan ya. Biasanya kalau 13 itu kemudian saya kepras. Saya potong mana yang nggak penting, saya buang ya. Jadi usahakan 10 sampai 12 halaman. Nah, kemudian artikel ya, artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu yang guru bahasa Inggris bisa menulis artikel dalam bahasa Inggris. Yang guru selain bahasa Inggris menulis artikel dalam bahasa Indonesia. Guru bahasa Jawa ya, bahasa Madura ya, menulis artikel dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian sistematika artikel hasil penelitian itu meliputi 1 judul. Jadi judul ditulis ukuran 14 ya kalau judul. Kemudian nama penulis, di bawah judul ada nama penulis. Kemudian di bawah nama penulis ada nama lembaga, di bawah nama lembaga ada surel ya, ada email, kemudian ada abstrak disertai kata kunci, kemudian ada pendahuluan, ada metode, hasil pembahasan, simpulan, saran, dan daftar rujukan. Nah, nanti akan saya jelaskan yang harus masuk dalam pendahuluan itu bab berapa dan berapa di dalam laporan hasil penelitian. Kemudian metode ini bab ketiga masuk mana yang harus dimasukkan. Hasil pembahasan bab keempat mana yang harus dimasukkan. Simpulan dan saran bab kelima bagian mana yang harus dimasukkan dan bagaimana cara menyusun daftar rujukan ya. Nah, ini penting sekali ya karena apa? Banyak penulis artikel itu yang tidak memahami ya. Jadi mereka asal nulis ya, kemudian banyak melakukan hal-hal yang tidak jujur ya. Tidak jujur itu misalnya ketika mengutip tulisan orang lain itu tidak mau menyebutkan di dalamnya ya. Jadi misalkan kalimat apa kemudian diambil dari mana itu dikosongi, tidak disebutkan di situ. Harusnya disebutkan titik buka kurung nama penulis kemudian koma spasi tahun titik 2 spasi halaman tutup kurung titik. Jadi harus seperti itu. Nah, termasuk bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menyusun daftar rujukan. Jadi daftar rujukan itu harus ada dalam konten. Apa yang ada dalam konten juga harus ada dalam daftar rujukan ya. Jadi sering Bapak Ibu ketika daftar rujukannya ada 12, ternyata saya cari di dalamnya nggak ada sama sekali ya. Nah, 12 hanya ada 5, hanya ada 3. Nah, itu namanya tidak jujur atau pelacuran ya, pelacuran ilmiah itu ya. Nah, misalnya kalau kita mengambil sumber dari internet ya, nama penulis ya, titik spasi tahun, titik spasi judul miring, koma spasi buka kurung online tutup kurung, koma spasi buka kurung http www, koma spasi diakses tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tutup kurung titik. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu paham metode atau cara penulisan nanti
insya Allah Bapak Ibu tidak sulit lagi untuk menembus jurnal-jurnal ilmiah ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada judul ya. Judul artikel tidak boleh lebih dari 14 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah dengan ukuran huruf 14 poin. Nah, jadi maksimal itu 14 kata ya, maksimal 14 kata. Kemudian dicetak di tengah-tengah ya, center. Jadi Bapak Ibu blok, kemudian center, kemudian hurufnya ukurannya 14. Kemudian nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik. Profesor, doktor, dan seterusnya dibuang ya, cukup nama. Misalnya Profesor Dr. Ernest Siswanto ya. Nah, Profesor doktornya dibuang, cukup Ernest Siswanto. Profesor Dr. Mustaqim SSMSI, gelarnya dibuang, cukup Mustaqim. Begitu aja ya. Jadi nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai nama lembaga ya di bawahnya. Nanti saya berikan contoh ya. Dan ditempatkan di bawah judul artikel. Kemudian naskah yang ditulis oleh tim, nah, misalnya Bapak Ibu ketika penelitian itu dilakukan oleh 3 orang ya, maka penyunting atau redaksi hanya berhubungan dengan penulis utama atau yang namanya tercantum pada urutan pertama. Jadi ada penulis pertama, kedua, ketiga ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk korespondensi itu penulis pertama. Kemudian penulis harus mencantumkan alamat korespondensi atau email ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk klarifikasi. Ketika ada perbaikan-perbaikan ya, ada revisi-revisi, tentu redaktur itu menghubungi Bapak Ibu sekalian. Nah, agar mudah bisa menghubungi Bapak Ibu, maka harus dicantumkan alamat korespondensi ya. Paling tidak Bapak Ibu bisa mencantumkan nomor HP, meskipun nomor HP nanti tidak dimasukkan di dalam jurnal ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempermudah proses revisi. Jadi jurnal ketika masuk ke redaktur nanti akan kita pilih mana jurnal yang layak ya, layak tahap 1 ya. Karena nanti ada layak tahap 2, layak tahap 3. Habis itu nanti ditelaah lagi oleh mitra bestari. Jadi perjalanannya sangat panjang ya. Harapannya apa? Jurnal kita ini nanti atau kedepannya bisa menjadi jurnal yang terakreditasi ya. Jadi memang jurnal kita ini kan jurnal dibaca oleh banyak orang ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita sembarangan memasukkan naskah yang tidak layak, itu nanti akan menurunkan ya kredibilitas dari jurnal yang kita miliki. Tapi percayalah Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu belajar ya untuk menyusun artikel, nanti akan didampingi sampai Bapak Ibu sukses dan artikel Bapak Ibu bisa dimuat pada jurnal yang ber-ISSN. Nah, misalnya dari 45 peserta, semua menginginkan agar artikelnya bisa dimuat pada tahun ini misalkan, karena harus naik pangkat bulan Oktober misalnya. Nah, nanti selain kita muat di jurnal kualitas, nanti yang mendesak bisa kita rujuk ke jurnal-jurnal yang lain. Jadi kita kerjasama dengan jurnal-jurnal lain ya. Jadi kalau jurnal kualitas kurang nanti bisa minta ke jurnal tetangga. Jurnal tetangga kurang, kualitas punya banyak, kita masukkan ke sana. Jadi ini dalam rangka untuk membantu guru dan tenaga kependidikan ya. Dalam rangka untuk mempublikasikan ya karya-karya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu guru atau kepala sekolah ya, ketika kita menyusun judul PTK atau PTS selalu ada 3 bagian ini kan, apa yang ditingkatkan atau apa tujuan tindakan. Kemudian apa nama tindakannya, siapa yang dikenai tindakan. Nah, dalam hal ini, apa yang ditingkatkan ini kan penyakitnya ya. Jadi penyakitnya apa, kemudian obatnya apa, kemudian siapa yang sakit. Nah, ditambah lagi rumah sakitnya di mana, kan begitu ya. Jadi ini adalah judul laporan PTK. Kemudian, kalau judul laporan PTK ini lengkap, maka judul artikel PTK tinggal 2 saja cukup.
apa penyakitnya, apa obatnya. Siapa yang akan dikenai tindakan atau siapa yang akan diobati ini tidak perlu. Karena apa? Nanti bagian ketiga akan bisa kita jelaskan pada isi atau kontennya ya. Jadi cukup apa penyakitnya dan apa obatnya. Jadi kalau laporan PTK itu apa penyakitnya, obatnya apa, siapa yang diobati itu lengkap ya. Tapi kalau PTK cukup 2 saja, apa penyakitnya dan apa obatnya. Nah, contoh judul PTK. Jadi ini contoh judul PTK misalnya peningkatan kreativitas dan pemahaman matematika materi perbandingan menggunakan strategi pembelajaran cybernetik pada siswa kelas 7C di SMP Negeri 4 Gresik tahun pelajaran 2017-2018. Nah, kreativitas dan pemahaman ini adalah penyakitnya. Jadi ketika kreativitas rendah, pemahaman rendah, maka guru kemudian mencari strategi bagaimana untuk meningkatkan kreativitas dan pemahaman itu dengan menggunakan strategi pembelajaran sibernetik. Jadi yang saya sebut sebagai penyakit itu adalah kreativitas dan pemahaman yang rendah, kemudian obatnya adalah strategi pembelajaran sibernetik ya pada siswa. Ini adalah contoh judul PTK. Nah, atau judul PTK juga bisa seperti ini ya. Jadi obatnya dulu. Jadi yang pertama tadi penyakitnya dulu baru obatnya. Contoh yang kedua kita balik ya. Dari penyakitnya dulu baru dari obatnya dulu baru penyakitnya ya. Nah, sekarang judul artikel PTK dari judul tadi ya. Tinggal penggunaan strategi pembelajaran sibernetik untuk meningkatkan kreativitas siswa dan pemahaman matematika materi perbandingan. Pada siswa kelas dan seterusnya tahun pelajaran 2017-2018 ini dihilangkan. Ya. Jadi pada siswa dan seterusnya dihilangkan. Jadi cukup obatnya apa, penyakitnya apa, atau penyakitnya apa, obatnya apa. Ya, mengapa demikian? Karena nanti cover dari jurnal itu kan hanya 1 halaman. Kalau ini kita masukkan semua, takutnya 10 judul itu tidak cukup ya. Tidak cukup bisa termuat di dalam 1 halaman cover ya, 1 halaman cover. Nah, ada juga jurnal yang memasukkan semuanya ya, tapi khusus untuk kualitas dan kawan-kawan yang saya kelola, yang kami kelola itu menggunakan model seperti ini ya. Nah, contoh judul dan identitas. Jadi penggunaan strategi pembelajaran sibernetik untuk meningkatkan kreativitas siswa, pemahaman matematika, materi perbandingan. Nama penulisnya DRA Suliati atau Suliati SPD, cukup kita tulis Suliati. Asal lembaganya SMP Negeri 4 Gresik. Dia guru, kepala sekolah atau apa kan kita nggak tahu ya. Jadi cukup jangan ditulis guru SMP Negeri 4 Gresik ya. Jadi cukup dengan lembaga saja SMP Negeri 4 Gresik. Kemudian surelnya White Jasmine dan seterusnya gmail.com. Nah, ini dikasih jarak ya. Jadi ini adalah contoh ya, contoh bagaimana menulis judul yang saya sebut tadi. Ini ukurannya 14, kemudian 1 spasi ya. Kemudian di blok center nanti akan dalam bentuk di tengah-tengah seperti ini. Kemudian Suliati juga center, SMP 4 center, Surel juga center. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah judul. Jadi Bapak Ibu ketika melihat judul seperti ini, coba nanti Bapak Ibu buka ya laporan hasil penelitian yang Bapak Ibu miliki, kemudian silakan latihan dirubah dari judul laporan PTK menjadi artikel PTK ya. Nah, nanti kalau masih ada waktu kita latihan ya, Bapak Ibu saya minta untuk menyampaikan ya judul yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian kita masuk pada abstrak. Ya, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Spasinya 1 saja. Jadi abstrak itu hanya spasi 1. Panjang abstrak 75 sampai 150 kata. Sedangkan jumlah kata kunci 3 sampai 5 kata sesuai dengan variabel penelitian atau telaah. Jadi semua nanti diharapkan
untuk apa kata kunci bisa masuk ya, supaya apa? Supaya dalam pencarian ya mesin informasi di Google itu bisa dengan mudah ketika ada orang lain yang ingin mencari tulisan Bapak Ibu dijadikan sebagai referensi ya. Jadi di abstrak itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, spasinya satu saja, panjang abstrak 75 sampai 150 ya. Kemudian abstrak itu minimal terdiri dari tujuan, metode, dan hasil penelitian. Nah, karena hanya 75 sampai 150 kata, ya kiranya cukuplah tujuannya apa, metodenya apa, dan hasil penelitiannya bagaimana. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah wajah, ya judul, kemudian identitas dan abstrak dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun seperti ini ya, dengan rapi seperti ini, saya kemudian lega, oh ternyata pengirim artikel ini sudah bisa memahami bagaimana menyusun artikel sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Jadi ini kan kalau kita lihat ini sudah seger lah, di mata itu seger ya. Kadang kadang tim redaksi itu baru lihat judul ya, kemudian lihat bagian-bagian awal itu sudah mual ya. Karena apa? Karena dengan melihat bagian awal aja sudah mual, nanti kita nggak tahu isi berikutnya, bisa apa sakit perut nanti tim redaksi ya. Nah kemudian ini yang kita sebut sebagai tujuan, metode, dan hasil. Misalnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa, pemahaman materi perbandingan, respon siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran sibernetik. Jadi memang di dalam variabel tadi ada dua. Yang pertama adalah variabel terkait dengan penyakit dan obat ya. Jadi sibernetik ini adalah obatnya ya. Kemudian kreativitas ini penyakit, pemahaman matematika ini juga penyakit. Nah, kenapa di sini ada respon siswa? Respon siswa ini adalah dalam rangka untuk melihat dampak lanjutan ya. Jadi kalau sekarang ada istilahnya apa? Melihat bagaimana siswa itu bahagia atau student well-being kan begitu ya. Jadi sekarang itu student well-being selalu diharapkan bisa diketahui ketika guru-guru mengajar. Maka ketika Bapak Ibu mengajar, meskipun respon ini tidak ada di dalam judul, maka Bapak Ibu bisa ya mencari atau menemukan respon siswa ya ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dengan strategi tertentu, dengan metode tertentu, dengan pendekatan tertentu, dengan taktik tertentu dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah tujuan. Jadi tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 1, kreativitas siswa, 2, pemahaman, 3, respon ya terhadap penggunaan strategi pembelajaran sibernetik. Nah, yang kedua prosedur penelitian yang kita sebut tadi sama dengan metode ya. Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri atas 2 siklus ya. Kalau 3 siklus tulis 3 siklus. Yang jelas tidak ada PTK itu hanya 1 siklus. PTK itu minimal 2 siklus. Kalau siklus pertama gagal, berarti siklus 2 memperbaiki. Kalau siklus pertama sudah berhasil, siklus 2 meningkatkan ya. Jangan sampai siklus pertama sudah berhasil, kemudian PTK dihentikan pada siklus pertama. Jangan ya. Karena apa? Karena kita ingin melihat ya minimal ada 2 siklus ya. Kemudian kita lanjut ya. Jadi penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus ya. Dan setiap siklus meliputi apa? 1 perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, tentu kalau PTK sama ya. Kalau Bapak Ibu mengadaptasikan PTK menjadi artikel nanti bunyinya sama. Kemudian penelitian tindakan ini dilaksanakan di mana? Nah, di SMP Negeri 4 Gresik dengan subjek siswa kelas berapa? Jumlahnya berapa siswa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, ini dimasukkan ya. Kemudian analisis data memakai teknik deskripsi komparatif dengan data kuantitatif atau persentase dan teknik analisis kritis dengan data kualitatif. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau di sini ada 3 tujuan, maka hasilnya juga 3. Ya, pertama tujuannya meningkatkan kreativitas siswa,
maka hasil penelitian bahwa satu, kreativitas siswa meningkat. Tunjukkan prasiklus dengan rata berapa, siklus 1 berapa, siklus 2 berapa ya. Kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan pemahaman matematika materi perbandingan. Nah, maka hasilnya yang kedua juga harus sama, pemahaman materi matematika materi perbandingan oleh siswa mengalami peningkatan dari prasiklus berapa menjadi berapa dan seterusnya ya. Ya. Kemudian kok ada suara ini. Halo, suara siapa ini? Halo. Setelah melu kudu sing anu. Sing apa? Kaya Kemendikbud ngono-ngono kuwi lho. Aman Pak, monggo Pak Mustaqim. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Baik, terima kasih. Nah, yang ketiga adalah respon siswa. Ketika kita bicara respon siswa, maka ketiga juga harus kita masukkan respon positif siswa terhadap penggunaan strategi pembelajaran sibernetik. Jadi respon siswa itu positif ya. Kata kuncinya strategi sibernetik, kreativitas siswa, dan materi perbandingan ya. Nah, ini kemudian kita masuk pada pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, pendahuluan ini kalau dalam PTK atau PTS ya, itu masuk pada bab 1. Akan tetapi ketika Bapak Ibu mengadaptasikan dari laporan PTK menjadi artikel PTK, maka pendahuluan ini berisi bab 1 dan bab 2 dalam PTK. Jadi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian pustaka. Jadi kajian pustaka dan pendahuluan itu masuk pada pendahuluan dalam artikel ya. Nah, pendahuluan itu berisi latar belakang. Kemudian hasil kajian pustaka dan tujuan penelitian ya. Kemudian seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel. Jadi kalau artikelnya itu 10 halaman, berarti bab 1 dan bab 2 di dalam laporan hasil penelitian itu harus dipadatkan, hanya tinggal 1,5 sampai 2 halaman saja. Nah, misalkan kok 2 halaman masih kurang, ya bolehlah ditambah sedikit-sedikit aja, tidak apa-apa. 2/4 halaman misalkan, tidak masalah ya. Jadi kalau dari 10 halaman berarti 15-20% sama dengan 1,5 sampai 2 halaman dari total panjang artikel. Nah, Bapak Ibu sekalian, bab 1 dan bab 2 kan panjang sekali ya kalau kita lihat, karena di dalam laporan itu kan bab 1 itu pendahuluan kajian pustaka itu juga menguraikan teori, kajian teori-teori yang ada di dalam variabel penelitian. Tapi Bapak Ibu harus tetap mampu untuk memadatkan ya, dari yang begitu panjang menjadi tinggal maksimal 2 halaman. Ya, kemudian isi pendahuluan itu apa? Yang pertama, uraikan pentingnya masalah dan penjelasan mengapa masalah itu dipermasalahkan. Nah, ini yang ada di dalam PTK. Jadi mengapa masalah itu penting dan mengapa masalah itu dipermasalahkan. Kemudian fakta-fakta yang ada di lapangan ini juga harus dimasukkan ya, supaya apa? Supaya nanti pembaca tahu bahwa ada fakta apa sih di kelas sehingga dilakukan sebuah riset ya, dan itu sebagai kondisi objektif. Fakta itu tidak hanya kualitatif tapi juga kuantitatif. Misalkan kreativitas siswa rendah, pemahaman siswa rendah, itu kan kualitatif. Nah, harus ada fakta-fakta yang sifatnya kuantitatif. Jadi rendah itu dikatakan rendah misalkan dari 30 siswa hanya 5 siswa yang mengalami ketuntasan dan selebihnya 25 siswa tidak tuntas. Nah, itu kuantitatif ya, termasuk nilainya juga disebutkan dari KKM berapa, tuntas berapa, tidak tuntas berapa. Supaya apa? Supaya apa yang kita tulis itu tingkat keterpercayaannya tinggi ya. Kemudian tulis juga alternatif pemecahan masalah atau obat yang digunakan. Dan jangan lupa kutipan.
Yang paling banyak kutipan itu biasanya pada bagian kajian pustaka, kajian teori. Misalkan kreativitas itu apa, menurut siapa, diambil dari buku mana, pemahaman itu apa, ya menurut siapa, diambil dari buku mana. Nah itu kalau kita belajar PTK, masing-masing definisi itu minimal Bapak Ibu bisa mencari 2 sumber. Jadi kalau pada bagian kajian pustaka ya ada kita membahas tentang kreativitas, 2 sumber referensi, misalkan pemahaman 2 sumber referensi, cybernetik 2 sumber referensi ya. Kemudian Bapak Ibu tambahi ya pembelajaran matematika misalkan 2 sumber referensi, ya paling tidak sudah 8 sumber referensi. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kutipan. Kemudian tuliskan ringkasan hasil studi atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ambil semuanya karena tidak muat nanti. Jadi ringkasan-ringkasan studi atau teori-teori yang relevan dengan permasalahan itu yang Bapak Ibu masukkan. Dan jangan lupa setiap kajian teori atau studi itu tentu ada sumbernya ya. Sumbernya caranya bagaimana? Buka kurung misalkan Ahmad Mustaqim, cukup ditulis Mustaqim ya, koma, spasi tahun, titik 2, spasi halaman, tutup kurung titik. Nah, Bapak Ibu juga boleh tidak menuliskan halaman apabila ketika Bapak Ibu mengutip, kemudian Bapak Ibu memparafrase dengan kalimat Bapak Ibu sendiri, di mana kalimat-kalimat itu ketika dicari dalam buku aslinya itu sulit ditemukan. Padahal sumbernya dari buku itu, maka Bapak Ibu cukup menulis nama pengarang ya, koma, tahun, tutup kurung, titik, begitu saja ya. Nah, kemudian ini adalah contoh pendahuluan. Ya. Kreativitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Nah, diambil dari buku siapa? Battlestone ya, koma 2013 ya. Jika seorang itu memiliki kreatif dan seterusnya. Ini adalah contoh pendahuluan ya. Nanti Bapak Ibu akan dapat materi ini nanti dibaca sendiri aja. Nah ini adalah masalah yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran matematika di kelas diperoleh bahwa 1. Penggunaan pembelajaran konvensional dengan pendekatan behavioristik cenderung tampak kurang menarik sehingga perhatian siswa mudah teralihkan. Ini permasalahan ya, ini penyakitnya. Kemudian pembelajaran kurang mengacu pada pengetahuan awal yang dimiliki siswa ya. 3, siswa belum mampu dalam mengembangkan ide dan seterusnya. Materi pembelajaran terlihat belum dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini adalah contohnya ya. Bu Susana tolong di mute ya. Kayaknya ya. Oke. Nah, selanjutnya sejalan dengan uraian di atas, masalah tersebut juga terjadi di SMP Negeri 4 Gresik berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan siswa serta hasil evaluasi dokumen ulangan harian pada prasiklus, maka dapat diketahui ditemukan apa? Siswa masih sering mengalami kesulitan mempelajari materi. Siswa kurang siap dalam mengikuti pembelajaran dan seterusnya ya. Nah, kemudian sebutkan fakta kuantitatif yang tadi saya sebutkan. Hasil penilaian prasiklus menunjukkan bahwa rata nilai hanya 50 dengan ketuntasan 52,94% dan 16 siswa belum tuntas dari 34 siswa. Ketuntasan belajar 70. Nah, ini yang saya sebut tadi. Yang atas ini adalah fakta-fakta yang sifatnya kualitatif, kemudian yang bawah ini adalah fakta yang sifatnya kuantitatif ya. Nah, kemudian sibernetik sebagai strategi dan seterusnya. Ini juga Bapak Ibu harus menyebutkan sumbernya ya, dari mana ya. Jadi ada Mustafa, ada Budiningsih ya. Jadi Bapak Ibu bisa, Mustafa buka kurung tahun bisa, Budiningsih buka kurung tahun tutup kurung bisa, atau buka kurung Budiningsih, koma, spasi tahun tutup kurung titik, tidak masalah ya.
kemudian teori belajar, dan seterusnya. Nah, kemudian masuk pada penggunaan strategi pembelajaran sibernetik untuk meningkatkan kreativitas siswa dan pemahaman matematika materi perbandingan sebagai berikut. 1. Menarik perhatian sampai dengan meningkatkan retensi dan alih belajar. Ini adalah terkait dengan sibernetiknya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, metode. Jadi tadi saya sebutkan pendahuluan di dalam artikel itu berisi bab 1 dan bab 2 dalam dari laporan hasil penelitian. Nah, kalau metode ini diambil dari bab 3 dalam laporan hasil penelitian. Nah, metode ini berisi paparan dalam bentuk paragraf ya tentang rancangan penelitian, ya, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel. Jadi kalau tadi pendahuluan hanya 1,5 sampai 15-20% ya, atau 1,5 sampai 2 halaman. Tapi kalau metode ini hanya 1 sampai 1,5 halaman dari jumlah panjang artikel apabila artikel itu terdiri dari 10 halaman ya. Nah, ini contoh metode ya. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 4 Gresik pada semester genap tahun pelajaran 2016-2017. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas berapa, jumlah, nah, seterusnya. Kemudian alasannya, dipilihnya kelas 7C sebagai subjek penelitian tindakan ini dengan alasan bahwa, misalnya ya, sebagian siswa di kelas ini kurang kreatif, sehingga perlu ditingkatkan kreativitasnya. Dan pemahaman matematika rendah jika dibandingkan dengan kelas-kelas lainnya. Nah, jadi ini jelas sangat sesuai dengan judulnya. Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan kreativitas, berarti permasalahannya memang kreativitasnya rendah atau anak-anak tidak kreatif atau kurang kreatif. Kemudian kalau kita bicara tentang peningkatan pemahaman, berarti pemahaman matematika juga rendah. Jadi harus linear, harus sama, seirama. Kalau judulnya kreativitas, maka nanti pertanyaan penelitiannya juga tentang peningkatan kreativitas. Kemudian teorinya juga teori tentang kreativitas. Kemudian hasilnya juga hasil tentang kreativitas, simpulannya juga simpulan tentang kreativitas. Jadi jangan sampai ketika judulnya bicara tentang kreativitas, pertanyaannya bagaimana peningkatan aktivitas. Ya, bagaimana peningkatan motivasi. Itu nanti Joko Sembung naik ojek ya. Jadi nggak nyambung, cek kan begitu ya. Jadi kalau bicara motivasi, mulai judul sampai simpulan harus motivasi. Jadi kadang kalau kita nggak memahami linearitas itu, judulnya tentang motivasi, ternyata pertanyaannya kreativitas atau aktivitas. Kemudian kajian teorinya tentang kreativitas. Kemudian simpulannya juga tidak sesuai dengan judul. Jadi ini kalau Bapak Ibu konsisten dan memang benar paham bagaimana melakukan riset, maka tentunya Bapak Ibu akan konsisten ya. Nah, kemudian ini paragraf berikutnya. Rancangan penelitian ini ya dilaksanakan atau menggunakan model Kemnis dan Tagat ya. Diambil dari Suharsimi, Arikunto, Suharjono dan Supardi. Ini sebetulnya cukup satu nama saja ya. Jadi kalau Suharsimi, Suharjono, kemudian Supardi cukup Suharsimi dan kawan-kawan atau Suharsimi et alibi atau et al ya. Nanti kita rubah lah itu ya. Jadi Suharsimi, et titik al titik tutup koma tahun tutup kurung titik ya. Et alibi atau dan kawan-kawan. Nah, model pelaksanaan desain PTK menunjukkan bahwa setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, pemilihan model tersebut didasarkan bahwa model desain itu sederhana dan mudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran matematika materi perbandingan. Jadi ini kalimatnya sederhana aja ya, karena PTK itu sebetulnya adalah riset yang sangat sederhana. Jadi riset yang sangat sederhana adalah PTK, dan tentu PTK itu harus bisa dikuasai oleh guru. Semua guru harus bisa melaksanakan PTK. Karena apa? Karena guru di dalam pembelajaran tentu akan mengalami masalah. Ketika mengalami masalah, tidak hanya dibicarakan saja, tapi mencoba untuk mengurai ya, mengapa masalah itu terjadi dan bagaimana
Bapak Ibu mencari solusi di dalam memecahkan masalah, maka Bapak Ibu bisa membuat sebuah judul PTK dan merencanakan riset PTK ya. Nah, kemudian secara umum dan seterusnya nanti dibaca sendiri aja, terlalu banyak ya. Nah, kemudian siklus 1 ini masih masuk pada bagian metode ya. Siklus 1 terdiri atas 4 pertemuan, yaitu 3 pertemuan untuk pembelajaran dan 1 pertemuan untuk ulangan harian. Demikian pula dengan siklus 2, terdiri dari 4 pertemuan, yaitu 3 pertemuan untuk pembelajaran dan 1 pertemuan untuk ulangan harian. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Nah, ini nanti, pokoknya Bapak Ibu baca sendiri, dalami sendiri, adaptasikan, insya Allah nanti Bapak Ibu akan sukses, kan begitu ya, sukses dalam menyusun artikel. Kemudian metode pengumpulan data, ya, kemudian analisis data, ini juga dimasukkan, cukup 1 paragraf aja, ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, sekarang kita masuk pada hasil dan pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Ini saya selesaikan dulu ya, biar nanti jelas semuanya, baru nanti kita tanya jawab ya, tanya jawab. Ya, jadi hasil dan pembahasan ya. Hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ya. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya tentang kreativitas, maka hasil analisis juga berkaitan dengan kreativitas. Kalau pertanyaan penelitian tentang pemahaman, hasil analisis dan harus berkaitan dengan pemahaman ya. Kemudian setiap hasil penelitian harus dibahas. Nah, ini yang sering tidak dipahami oleh peneliti pemula ya. Jadi di dalam bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Hasil itu adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakan jaring ya, menggunakan alat untuk mencari data. Dan itu data itu nanti masuk pada hasil itu. Kemudian pada pembahasan nanti Bapak Ibu mendiskusikan hasil yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan riset ini dengan kajian teori atau kajian pustaka yang sudah Bapak Ibu pasang pada bab 2 ya. Jadi pembahasan di dalam bab 4 itu adalah mendiskusikan ya, misalnya hasil penelitian menunjukkan bahwa dan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa, kan begitu ya. Jadi itu inti dari pembahasan. Kemudian pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori. Nah, itu saya jelaskan tadi, dengan teori atau hasil penelitian sejenis. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan hasil penelitian sejenis, hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti, baik itu di sekolah yang sama atau di sekolah yang lain dengan penyakit yang sama, dengan obat yang sama ya. Kemudian panjang paparan hasil dan pembahasan sekitar 40-60% dari total panjang artikel. Jadi Bapak Ibu, yang paling banyak ya, konten yang paling banyak di dalam artikel itu adalah hasil dan pembahasan. Jadi kalau artikelnya itu 10 halaman, maka hasil dan pembahasan itu 4-6 halaman. Ya, 4-6 halaman. Jangan sampai hasil ini hanya 1-2 halaman saja, ya itu nanti tidak serasi, posturnya nggak menarik ya, posturnya nanti nggak menarik. Nah, hasil dan pembahasan ini diambil dari penelitian tindakan kelas atau PTS pada bab 4. Kalau RND itu juga 5 bab, berarti hasil dan pembahasan ini juga diambil dari bab 4 ya. Dan ini. Nah, ini contoh ya. Ini contoh hasil dan pembahasan. Karena kita bicara tentang peningkatan kreativitas siswa pada judul yang tadi saya sebutkan, ya kita juga konsisten untuk contoh ini ya. Jadi misalkan hasil pengamatan prasiklus sebagai studi pendahuluan untuk memperoleh data awal dengan penerapan strategi pembelajaran konvensional, ya hasil penelitian siklus 1 dan 2 dengan menguji cobakan strategi pembelajaran cybernetik pada mapel matematika dengan materi perbandingan. Hasil prasiklus dan siklus tersebut dapat diringkas ke dalam tabel 1. Nah, nanti misalnya kalau Bapak Ibu pada hasil dan pembahasan di laporan PTK itu prasiklus ada tabelnya sendiri, siklus 1 ada tabelnya sendiri, siklus 2 ada tabelnya sendiri, siklus 3 ada tabelnya sendiri.
Maka pada adaptasi, ketika Bapak Ibu sudah mengadaptasikan dalam artikel PTK, cukup dalam satu tabel saja, sehingga dalam satu tabel itu pembaca bisa melihat seperti ini, misalkan. Nah, ya. Jadi, tabel 1, peningkatan kreativitas siswa dalam mempelajari perbandingan materi perbandingan melalui strategi pembelajaran sibernetik prasiklus, siklus 1 dan 2. Misalkan terkait dengan kreativitas siswa, memiliki rasa ingin tahu, berpikir divergen, suka mencoba, berani mengambil risiko, peka terhadap keindahan dan estetika, percaya diri dan mandiri, tekun dan tidak bosan, memiliki disiplin yang tinggi. Ini adalah indikator-indikator kreativitas ya yang disusun menjadi instrumen penelitian, di mana indikator-indikator ini dilahirkan dari teori ya atau kajian pustaka yang Bapak Ibu peroleh dari buku menurut siapa ya. Jadi ini adalah indikator kreativitas siswa. Nah, ini menurut siapa? Nah, nanti juga bisa ketika Bapak Ibu mencari indikator kreativitas siswa menurut siapa, mungkin juga berbeda. Mungkin hanya 5 dengan apa indikator yang berbeda ya. Boleh saja. Yang penting Bapak Ibu ketika menentukan indikator ini mengacu pada teori yang ada. Nah, jadi siklus berapa? Misalkan ini hanya 18 ya. Kemudian meningkat menjadi 25, meningkat menjadi 29 ya. Nah, jumlah skor ratanya. Nah, ini berarti ini ada peningkatan dari prasiklus siklus 1 ke siklus 2. Jadi dengan adanya tabel seperti ini, pembaca akan dengan mudah bisa melihat bagaimana peningkatan ya, karena pada dasarnya PTK itu adalah kita melihat bagaimana peningkatan ya. Nah, tabel ini harus kita bikin bicara ya, jangan dibiarkan, karena tabel ini kalau kita tidak bikin ia bicara, nanti akan tidak menarik ya, maka harus dijelaskan. Berdasarkan tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan adanya peningkatan kreativitas siswa dalam mempelajari matematika materi perbandingan. Nah, kemudian dijelaskan ini diambil dari mana? Misalkan jumlah skor rata frekuensi hanya sekitar 19 atau setara dengan 56%, artinya siswa belum kreatif ya, dan seterusnya. Kemudian hasil penilaian siklus 1. Jadi ini prasiklusnya, ini siklus 1 berapa ya. Kemudian siklus 2 berapa ya. Jadi harus Bapak Ibu jelaskan ya tabel yang ada itu. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah kreativitas. Yang kedua, karena kita menanyakan tentang peningkatan pemahaman, maka hasilnya juga harus ada peningkatan pemahaman materi perbandingan pada siklus 1 dan siklus 2. Nah, misalkan peningkatan pemahaman matematika, materi perbandingan dalam penelitian tindakan kelas ini ditunjukkan dari prasiklus dengan nilai rata 50 dengan ketuntasan berapa dan seterusnya. Nah, kemudian didiskusikan di sini misalkan model tersebut ya dikritik oleh Muthohir bahwa pola pembelajaran yang digunakan guru pada orientasi penyampaian materi produk bukan pada cara mendapatkan ilmu atau proses ya, sehingga pasif dan tidak paham apa esensi yang dipelajari. Ini sudah masuk pada pendiskusian ya, nanti Bapak Ibu baca. Nah, kemudian pada siklus 1 diterapkan strategi sibernetik dan seterusnya, hasilnya bagaimana? Siklus 2 bagaimana ya? Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa menyusun dalam tabel ya. Tabel 2, peningkatan pemahaman matematika materi perbandingan. Prasiklus rata 50, siklus 1 74, siklus 2 84. Nah, ketuntasannya 94, ketuntasan 82, 52. Berarti ini ada peningkatan ya. Kemudian dijelaskan ya, ada peningkatan dan seterusnya. Oke. Kemudian ini adalah instrumen tambahan di luar kreativitas dan pemahaman. Ya, bicara tentang respon ya. Jadi berdasarkan jawaban siswa di lembar angket, pernyataan nomor 1 direspon positif oleh siswa dan seterusnya ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri aja ya. Jadi ini cara untuk mengadaptasikan ya dari laporan hasil penelitian menjadi artikel hasil penelitian. Kemudian penutup ya, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi temuan penelitian berupa jawaban atas pertanyaan penelitian.
Jadi kalau tadi bicara tentang kreativitas, maka simpulannya juga kreativitas. Bicara pemahaman, simpulannya juga harus pemahaman ya. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. Kemudian saran penelitian juga harus mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Simpulan dan saran dapat pula disebut sebagai penutup. Nah, nanti perlu saya jelaskan juga bahwa artikel PTK itu jangan ada numerik ya, jangan ada angka-angka di sisi kanan, di sisi kiri. Misalkan antara lain titik 2 spasi 1, kemudian spasi nomor 2 di bawahnya. Jangan, tapi antara lain titik 2 ya, kemudian angka berapa, buka kurung ya, kemudian kalimatnya apa, kemudian koma, spasi angka 2, buka tutup kurung ya, tutup kurung, kemudian dan seterusnya. Jadi semua dalam bentuk paragraf, jangan ada dalam bentuk numerik di sebelah kiri. Nanti akan mengganggu pemandangan yang pertama, yang kedua nanti akan tidak memaksimalkan ruang ya yang disediakan untuk artikel. Penutup dan simpulan saran diambil dari bab 5 dalam PTK. Nah, ini contoh penutupnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1, kreativitas ya, 2, pemahaman, 3, respon. Jadi harus sama ya. Sekali lagi harus sama. Kreativitas kita tanyakan di rumusan masalah, pemahaman ditanyakan di rumusan masalah, respon ditanyakan di rumusan masalah. Kalau judulnya respon tidak ada, sebetulnya respon ini kalau memang di judul tidak ada, tidak wajib Bapak Ibu kembangkan ya di dalam PTK. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin tahu bagaimana respon, ya maka Bapak Ibu bisa menambahkan respon ini. Nah, saran ya. Kemudian daftar rujukan. Daftar pustaka disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini ya, secara alfabetis dan kronologis. Nah, misalkan Muhammad Muslih ya, ditulis Muslih, spasi Muhammad, titik spasi tahun, titik spasi judul, miring titik spasi kota terbit, titik 2 spasi bumi aksara atau penerbit titik ya. Ini cara penulisan bila referensi diambil dari buku. Kemudian dari artikel dalam jurnal ya, semua ada aturannya ya. Nama ya dibalik, titik spasi tahun, titik, kemudian judul tidak dimiringkan ya, kemudian titik, transport nama jurnal, ini nama jurnal transport, dan seterusnya ada halamannya ya, 57 sampai 61 itu halaman. Tapi kalau buku tidak perlu halaman di sini ya. Kemudian artikel dalam koran ya, penulisnya siapa, titik, tanggal, kemudian bulan, tahun ya, titik, judul ya, spasi HLM, titik, halaman. Ini kalau artikel dalam koran. Kalau tulisan atau berita dalam koran tanpa nama pengarang ya, misalkan Jawa Pos, spasi tanggal, bulan, tahun, titik, judul, spasi halaman berapa ya. Nanti dibaca aja ya. Dibaca aja, insya Allah mudah lah untuk ini ya. Ini dokumen resmi, kemudian makalah seminar, lokakarya atau penataran, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Nah ini misalkan ya, nama penulis, titik, tahun, titik, spasi, judul, titik, spasi, disertasi tidak diterbitkan, skripsi tidak diterbitkan, tesis tidak diterbitkan, misalkan titik, spasi, kota, titik 2, spasi, program, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini kalau dari internet, nama penulis, titik, spasi, tahun, titik, spasi, judul, miring, spasi, buka kurung, online, tutup kurung, spasi, HTTP, dan seterusnya. Ini caranya ya. Jadi Bapak Ibu, mohon ini semua dipahami ya, supaya nanti apa yang Bapak Ibu tulis sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal pendidikan yang kita miliki ya. Demikian Mas Ernest yang dapat saya sampaikan ya. Ini saya menggunakan strategi pembelajaran Nabi Khidir ya. Gimana itu Nabi Khidir, Pak? Strategi pembelajaran Nabi Khidir itu saya bekerja terus menyampaikan, semuanya harus diam ya. Oh. Nah, kan begitu ketika Nabi Khidir Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir kan begitu ya.
Ya, ketika ada anak dibunuh, Nabi Musa tanya, kenapa kok dibunuh? Diam aja ya, nanti akan tahu dengan sendirinya. Ada rumah dibangun, tanya kok bisa, ada anak, ada perahu ditenggelamkan, nah, diam aja. Akhirnya diceritakan, kenapa rumah saya bangun, kenapa anak saya bunuh, kenapa perahu saya tenggelamkan. Nah, itu namanya metode Nabi Khidir. Cerita terus, nah baru nanti ada tanya jawab. Baik, Demikian, alhamdulillah. terima kasih luar ya. biasa. Saya kembalikan kepada moderator. Nggih. Ya. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang bertanya. Sebelumnya ini ada satu pertanyaan Pak Mustaqim yang Ya. juga mewakili mungkin dari beberapa kawan dari Ibu Susi Hartati Bondowoso. Izin bertanya, saat ini pembelajaran sedang daring. Bagaimana teknis pelaksanaan penelitiannya Pak? Terima kasih. Ya, sebetulnya yang kita bahas ini kan bukan PTK ya, kita membahas menulis artikel, tapi tidak apa-apa ya. Jadi pembelajaran dengan daring, misalkan apa kita bisa melakukan riset PTK, ya bisa ya, bisa. Tapi yang lebih mudah itu pembelajaran daring kita menulis praktik baik atau best practice ya. Jadi untuk PTK memang PTK dalam pembelajaran daring ya bisa dilaksanakan meskipun susah, akan tetapi yang lebih enak itu Bapak Ibu menyusun menjadi praktik baik. Praktik baik itu adalah pengalaman pembelajaran dengan menggunakan strategi apa, metode apa, tapi hasilnya signifikan. Sekali kita gunakan, hasilnya signifikan. 2 kali kita gunakan, hasilnya signifikan. 3 kali kita gunakan, hasilnya signifikan. Itu akan menjadi praktik baik. Dan Bapak Ibu susun menjadi sebuah karya ya, tulis walaupun tidak ilmiah, tapi bisa dimasukkan sebagai artikel gagasan. Isinya apa? Pertama pendahuluan ya, pendahuluan, kemudian kajian pustaka, yang ketiga metode. Metode bukan metode penelitian tapi langkah-langkah kegiatan. Karena apa? Di dalam praktik baik itu tidak ada metode penelitian, karena praktik baik itu bukan karya tulis ilmiah. Kemudian hasil pembahasan, simpulan saran, dan daftar rujukan ya. Nah, tapi kalau terpaksa Bapak Ibu ingin melaksanakan PTK di era pandemi ya, maka coba nanti saya ada PowerPoint, nanti saya berikan lah, walaupun ini kita tidak bicara tentang PTK. Strateginya sebetulnya sama dengan strategi ketika kita mengajar di kelas, karena pada dasarnya pembelajaran daring itu subjeknya adalah siswa dalam satu kelas yang kita ajar ya. Jadi subjeknya tetap sama. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami masalah, ya, kemudian Bapak Ibu menggunakan metode apa? Nah, umumnya kalau di era pandemi ini adalah media. Media yang kita gunakan itu sebagai obat, ya. Jadi media pembelajaran teknologi informasi, ya. Misalkan dengan WhatsApp juga bisa, ya. Jadi peningkatan kemampuan atau peningkatan hasil belajar matematika dengan menggunakan media WhatsApp, dengan media Google Meet, dengan dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Tapi yang jelas bahwa tidak ada sampling, semua harus terdeteksi. Jadi semua, misalkan satu kelas ada 30 siswa, maka 30 siswa itu adalah subjeknya. Jangan sampai hanya mengambil 5 siswa saja sebagai sampling. Karena apa? Karena PTK itu metodenya adalah metode sensus, bukan sampling ya. Jadi begitu. Jadi yang paling sederhana di era pandemi ini Bapak Ibu bisa menyusun praktik baik. Nah, nanti kalau pengen contoh bagaimana teori praktik baik, nanti saya berikan ke admin biar dibagi ke Bapak Ibu. Contoh tulisan praktik baik juga bisa dibagi ya. Karena saya juga pernah tahun 2013 juara 1 penulisan praktik baik tingkat nasional ya. Saat itu. Jadi nanti saya berikan contoh tulisan saya biar Bapak Ibu nanti mudah lah untuk menyusun laporan praktik baik. Begitu Mas Ernest ya. Terima kasih Pak Mustaqim. Luar biasa sekali. Bapak Lili Wahyono mau bicara Bapak? Present. Monggo silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu untuk diberikan kepada saya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan PTK dan penulisan jurnal ini, Pak. Yang pertama, salam dulu ini dari Kalimantan, Pak, Kalimantan Tengah. Oh iya, Luar biasa. alhamdulillah dari Kalimantan ya. Jadi kami ini memang seperti yang Pak Mustahim katakan tadi, termasuk salah satu yang terganjal oleh PTK ataupun jurnalnya itu, Pak. Saya sudah, alhamdulillah sudah 7 tahun di 4A, Pak. Itu, Pak. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan mengenai sebetulnya yang sudah disampaikan tadi adalah masalah penulisan jurnalnya ya, atau saya ingin menanyakan mengenai PTK ini, untuk PTK-nya, Pak. Kalau dalam penulisan PTK ini kan sebetulnya sudah banyak sekali, Pak, judul-judul ataupun hasil-hasil PTK dari rekan-rekan yang ada, misalnya di internet kan sudah berseliweran. Apakah yang saya tanyakan kan begini, teori pembelajaran itu kan terbatas, Pak. Jadi apakah bisa kita ini dalam penulisan PTK itu hanya hasil modifikasi? Oh, misalnya ini tulisan Bapak Mustahim misalnya, saya modifikasi lah, kelihatannya di kelas saya ini bisa saya PTK-kan di kelas saya, misalnya seperti itu. Nah, apakah bisa? Nah, kemudian yang kedua, misalnya mau menerbitkan di jurnal itu apakah bisa hasil PTK yang sudah lama, misalnya beberapa tahun yang lalu, baru, wah ini saya ini sudah punya PTK beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian cuman kita terganjal tidak bisa menerbitkan di jurnal. Apakah bisa itu kita upload atau kita approve untuk dilanjutkan untuk penerbitan jurnalnya? Nah, kemudian ada yang ketiga, Pak, mohon maaf ini agak banyak ini. Kalau dalam pengusulan penulisan jurnal ini PTK-nya dilampirkan nggak, Pak, nanti dalam ke redakturnya? Kemudian yang terakhir pamungkasnya ini, bisakah misalnya saya ini kan dari Kalimantan, nah misalnya saya sudah mempunyai PTK, kemudian mohon bisa diterbitkan penulisan jurnalnya misalnya di Kualita atau di jurnal milik IGI Jatim, karena di Kalimantan ini kami sangat kesulitan untuk mencari istilah media-media yang bisa menerbitkan jurnal itu secara mungkin dalam 1 tahun. Mungkin ada aja sih sebetulnya, misalnya LPMP, tapi kan mereka itu dalam 1 tahun hanya terbatas beberapa PTK atau beberapa jurnal yang lolos terbit kan gitu, Pak. Nah, mungkin kalau memang bisa kan, apakah bisa nanti misalnya kita peserta yang ada di dalam pelatihan ini mungkin di approve atau dibantu untuk bisa menggarap dan menerbitkan sekaligus hasil jurnalnya. Mohon seperti itu, Pak, untuk pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ernest? Langsung saya jawab aja ya. Langsung, Bapak. Oke. Ya, Pak Lili Wahyono dan Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih, ini beberapa pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama tentang PTK yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah, apakah bisa memodifikasi dari PTK yang dilaksanakan oleh guru lain di tempat lain? Bapak Ibu sekalian, PTK itu kan bagian dari seperti seorang dokter mengobati orang sakit ya. Jadi ketika ada pasien ya, matanya kuning, kulitnya kuning ya, kemudian lemes, kemudian disuruh cek darah, disuruh cek SGPT, SGOT, oh ternyata SGPT-nya 300, SGOT-nya 300, ini berarti ada gangguan di fungsi hati atau liver. Maka seorang dokter merekomendasikan, coba minum kurkuma. Ketika kurkuma diminum, oh ternyata bisa meredakan SGPT, SGOT sampai normal. Ini artinya apa? Bahwa kurkuma digunakan untuk pengobatan penyakit liver. Nah, apakah dokter di tempat lain bisa menggunakan kurkuma untuk mengobati liver? Bisa nggak, Pak? Bisa.
siapapun bisa, bahkan bukan dokter aja bisa menggunakan kurkuma. Artinya, apa yang sudah pernah dilaksanakan oleh guru di tempat lain, metode apa digunakan untuk meningkatkan apa, dan ternyata di kelas Bapak juga ada masalah apa masalah yang sama dengan guru di tempat lain, Bapak Ibu bisa menggunakan metode itu. Tidak apa-apa, ya. Akan tetapi sekali lagi ketika Bapak Ibu menggunakan karya orang lain harus secara jujur menyebutkan bahwa apa yang Bapak tulis itu dikutip dari siapa. Makanya tulis apa yang Bapak Ibu kutip, kemudian buka kurung, nama penulis, koma, spasi tahun, titik 2, spasi halaman, tutup kurung, titik. Nah, itu untuk mengamankan supaya Bapak Ibu tidak dicap sebagai plagiator, kan begitu. Tidak plagiat. Ya, intinya apa? Intinya bahwa misalkan metode diskusi. Diskusi itu kan umum di mana-mana ada dan siapapun bisa. Apakah ketika Pak Lili kemudian menggunakan metode diskusi, ternyata metode diskusi itu sudah pernah dilaksanakan oleh Pak Ernest misalkan. Nah, itu kan enggak apa-apa, asalkan dengan jujur ya, dengan jujur menyebutkan apa kutipan-kutipan itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh guru di tempat lain bisa Bapak Ibu lakukan di tempat Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai modifikasi isinya, kontennya ya. Jadi ada sastra PTK. Sastra PTK itu tidak pernah melakukan riset, tapi dengan ngarang ya, dengan imajinasinya dia bisa mengarang angka-angka ya. Banyak itu yang sastra PTK ya. Bahkan foto-fotonya juga ada yang cerdas ya. Jadi supaya nggak kelihatan tidak kelihatan sastra PTK, maka ngambil foto yang berbeda ya. Nah, kadang yang nggak cerdas itu ya foto sama disebut ini siklus 1, siklus 2 seragamnya sama, itu nggak cerdas namanya. Tapi yang jelas ya, boleh Bapak Ibu menggunakan kajian terdahulu, Bapak Ibu gunakan untuk meneliti di kelas Bapak Ibu sekalian. Tapi tunjukkan kejujuran begitu ya. Kemudian yang kedua, apakah PTK dalam PTK yang sudah kita tulis beberapa tahun yang lalu bisa kita artikelkan. Bapak tadi menyebut 7 tahun belum bisa naik pangkat, ya. 7 tahun belum bisa naik pangkat. Maka kalau Bapak membutuhkan satu saja artikel, cari PTK yang paling akhir Bapak Ibu laksanakan. Misalkan Pak Lili melaksanakan PTK 2017, tidak apa-apa, karena apa? 2017 itu masuk dalam rentang ketika Bapak Lili itu belum bisa naik pangkat. Ya, yang tidak bisa misalkan naik pangkat terakhir 2017, ternyata Pak Lili itu menulis artikel 2015, itu nggak boleh ya, karena itu sudah di luar ya, sudah di luar rentangnya ya. Jadi tapi usahakan jangan artikel yang tahunnya terlalu lama ya, yang paling dekat ya, yang Bapak Ibu laksanakan. Karena apa? Saya yakin Bapak Ibu sebagai guru yang kreatif selalu berdasarkan riset yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan keberhasilan siswa dalam pembelajaran ya. Kemudian terkait dengan PTK yang Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu artikelkan, ketika Bapak Ibu artikelnya dikirimkan ke kualitas, misalkan Bapak Ibu tidak perlu melampirkan, tidak perlu menyertakan PTK aslinya. Karena apa? PTK aslinya nanti cukup Bapak Ibu kirimkan ketika Bapak Ibu mau naik pangkat. Ya, kalau untuk SD SMP sampai golongan 4B kan cukup di kabupaten kota. Kalau SMA, SMK, PKLK sampai ke 4B itu cukup di provinsi. Kalau 4C dan seterusnya nanti ke LPMP ya, atau ke Kemendikbud kalau untuk pengawas sekolah ya. Jadi tidak perlu melampirkan Pak. Kemudian apakah artikel yang Bapak tulis di Kalimantan Tengah misalkan bisa dikirim ke Kualita? Bisa, karena Kualita ini sudah masuk jurnal nasional. Karena penulisnya sudah lintas provinsi. Ada yang dari Riau, dari Aceh, dari Papua ya. Semua ada ya. Jadi silakan Pak Lili, misalkan ada teman-teman yang susah untuk menerbitkan artikelnya, nanti bisa menghubungi tim redaksi ya, tim redaksi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa diarahkan. Kalau memang nanti kualitas penuh, nanti kita rujuk ke jurnal yang lain. Karena kita ada kerjasama lintas jurnal ya dalam rangka untuk memenuhi kuota ya dalam penerbitan setiap edisi begitu.
Ada yang belum terjawab Pak Lidik? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ernest. Monggo Pak Ernest. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, sangat jelas sekali Bapak Ibu pemaparan dari Bapak Dr. Mustaqim. Kami rasa itu sudah pukul 17.02. Kegiatan kita pada sore hari ini bisa kita akhiri, tapi jangan lupa masih akan ada lagi 2 sesi pertemuan lagi yang akan diisi oleh pemateri-pemateri hebat dari IGI Jawa Timur juga. Dan jangan lupa Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah nggih Pak Sukari, Bapak Mustaqim, apa ada closing statement? Mungkin Ya. ada yang mau bertanya Pak, bisa Bernas. Sudah Pak, Sudah cukup Bapak Ibu? sudah cukup kayaknya. Karena nggak ada yang Nah, juga ini. Nanti kalau masih ada yang tanya bisa lewat WA, tidak apa-apa ya. Bisa kita lihat WA, tidak masalah. Karena ini kaitannya dengan apa keberlanjutan yang saya sebut sebagai apa tadi, batu akik tadi ya. Baca tulis aktif kreatif dan keberlanjutan. Ini jadi bukunya batu akik ya. Jadi Bapak Ibu kalau butuh nanti bisa pesen ke IGI ya. Oke. Siap. Nanti juga Bapak Ibu bisa pesan untuk buku batu akik, bisa ke tim IGI. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau nanti masih pertanyaannya masih dalam proses bisa dikirimkan lewat chat WA. Insya Allah nanti dalam perkembangannya kita akan siap dan membantu Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin sekian dari kami, kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis dan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya lupa, kita foto sejenak. Iya, fotonya Iya. belum ini. Nyalakan kameranya. Iya, iya. Fotonya belum Nyalakan ini. kameranya Bapak Ibu.